Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Mendidik anak bukan hanya sekedar menyekolahkan. Data sensus penduduk di negeri ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam. Ini adalah sebuah realita yang seharusnya dengannya kita bisa melihat adanya sebuah generasi yang tangguh. Tetapi ternyata tidak. Mari kita lihat keadaan diri anak-anak kita. Kenyataannya masih sangat sedikit yang benar-benar serius memperhatikan pendidikan. Sebagian besar bahkan acuh dan tidak peduli. Mungkin banyak yang merasa keberatan dengan pernyataan ini dan menyanggah. Tidak, saya memperhatikan pendidikan anak-anak saya. Saya akan melakukan segalanya demi pendidikan mereka. Seandainya harus menjual tanah, saya akan melakukannya untuk bisa menyekolahkan mereka sampai jadi sarjana. Biarpun saya cuma lulusan SMP, tapi saya ingin anak saya berpendidikan tinggi. Seperti inilah yang kebanyakan kita fahami tentang kewajiban mendidik anak, yaitu menyekolahkan sampai tinggi, atau bagaimana supaya anak menjadi cerdas, pintar, dan tidak gagap teknologi. Untuk bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, kita rela menjual tanah atau mencari hutangan. Tetapi untuk agama mereka, kita seringkali tidak peduli. Kebanyakan dari kita, seandainya pun memperhatikan kelakuan anak, berkelakuan baik, yang dimaksud tolak ukurnya adalah masyarakat. Jadi, ketika melihat putri kesayangannya jalan-jalan ke mall dengan pakaian pas-pasan bersama teman lelakinya, ini menurut pengertian di sini masih termasuk dalam kriteria berkelakuan baik dan tidak nakal. Karena masyarakat menganggap wajar bagi seorang ABG. Atau ketika putra kesayangannya membeli majalah untuk melihat ramalan bintang, ini juga masih masuk dalam kriteria berkelakuan baik dan tidak nakal. Karena masyarakat juga menganggap ini adalah hal yang lumrah. Padahal, jika dilihat dari tolak ukur yang benar, keduanya bertentangan dengan syariat. Wahai para pendidik, wahai orang tua, sikap mendidik yang seperti ini secara tidak langsung seperti kita mengatakan kepada anak kita, wahai anakku, kejarlah duniamu, lupakanlah akhiratmu. Padahal tentang kehidupan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia sebanding dengan satu sayap lalat di sisi Allah, niscaya Dia tidak akan memberikan seteguk air pun bagi orang kafir. Bahkan Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, tetapi jahil dalam urusan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, namun jahil dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat ke-7. Ayat di atas merupakan peringatan keras bagi orang yang hanya mementingkan urusan dunia, sedangkan urusan akhiratnya dilupakan. Adapun para ulama menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, umumnya manusia tidak memiliki ilmu, melainkan ilmu duniawi. Memang mereka maju dalam bidang usaha, akan tetapi hati mereka tertutup, tidak bisa mempelajari ilmu dinul Islam untuk kebahagiaan akhirat mereka. Dunia seringkali membuat lalai para pengejarnya. Perhatikanlah dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan kehinaan jika umat Islam sibuk dalam urusan dunia dan lalai dari urusan akhirat. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila kalian berjual beli dengan sistem inah, satu barang dengan dua harga termasuk salah satu jenis riba, dan kalian sibuk dengan urusan peternakan serta urusan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kerendahan kepada kalian yang tidak akan dicabut dari kalian sebelum kalian
kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahai para pendidik, wahai orang tua, untuk mengangkat umat ini dari kehinaan, Allah telah memberi solusi, yaitu dengan kembali pada din yang lurus. Kondisi kaum muslim saat ini masih jauh dari nilai-nilai Islam. Kita bisa melihat saat azan duhur dikumandangkan, masjid-masjid masih sepi dari para jamaah. Padahal pada waktu yang bersamaan, pasar-pasar dan jalan-jalan ramai dipenuhi kaum muslimin. Kita juga bisa melihat orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh pada sunnah dianggap aneh. Ini adalah keadaan yang menyedihkan karena syariat Islam dipandang asing oleh pemeluknya sendiri. Mari kita belajar dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa tentang anak dan keturunannya. Pandangannya jauh ke depan, tidak sekedar pada kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi yang beliau harapkan adalah agar Allah menjadikan mereka sebagai umat yang tunduk patuh padanya, mengutus Rasul pada mereka sehingga tidak tersesat dalam kegelapan, menjauhkan mereka dari dosa terbesar yang membinasakan, yaitu kesyirikan. Demikianlah wahai para pendidik, tujuan kita adalah tujuan yang mulia, mengajak generasi meniti jalan yang lurus untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan kita bukan sekedar berapa nilai matematika, bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya, dapat ranking berapa, bisa masuk universitas mana, bisa bekerja di mana, bisa belikan kita mobil berapa, atau bisa jadi pejabat ataupun tidak. Tidak sependek itu. Tidak sekedar anak kita bisa menyelesaikan ujian akhir semester dengan sukses dan melupakan yang lain. Padahal ada ujian yang menanti jauh lebih besar ketika kita ditanya, Man Rabbuka? Siapa Robmu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Maka seharusnya kita segera mempersiapkan diri, mendidik diri kita dan keluarga untuk kembali kepada agama ini, menempuh jalan yang lurus meski jalan itu terasa asing karena sedikitnya pengikut, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Terangkatnya kemuliaan umat ini adalah dengan kembali kepada agama yang lurus, bukan dengan harta atau kekuasaan. Seandainya mulia itu dengan kekuasaan, tentu Fir'aun termasuk ke dalam orang-orang yang mulia. Seandainya mulia itu dengan harta, tentu Korun lebih mulia dari kita. Kita jadi sadar bahwa ternyata memang masih sedikit yang benar-benar memperhatikan pendidikan generasi ini. Duhai pendidik sejati. Sumber muslimah.or.id. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.